Nah, seperti yang sudah disampaikan dari teman-teman Menpan tadi ya, bahwa memang konsepnya untuk P3K tahun 2024 itu akan memiliki dua jenis, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan membahas terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, malam ini Mimin akan membahas sebuah informasi, yaitu bersama DPR dan pemangku kepentingan lain, pemerintah komitmen selesaikan penataan tenaga non-ASN. Nah, ini adalah poin yang akan kita bahas adalah terkait penataan tenaga non-ASN. Nah, berita ini Mimin ambil dari teman-teman Menpan langsung ya. Jadi ini Mimin skip saja, ini yang awal ya. Ada beberapa poin yang akan kita cermati di sini ya. Yang akan Mimin bahas itu adalah yang bagian ini ya. Sebagaimana kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN dan Komisi 2 DPR RI terkait penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya. Diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024. Jadi poinnya ini adalah dua ya. Ada teman-teman yang didata dalam database BKN. Itu bisa dua kemungkinannya. Apakah teman-teman XTHK2 maupun pendataan tenaga non-ASN yang tahun 2022 kemarin ya. Diselesaikan dengan mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Jadi poinnya ini tetap mengikuti seleksi ya seperti biasa, berarti tetap mengikuti tes juga ya. Untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaian dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Jadi ini berdasarkan rankingan, memang tidak ada passing grade-nya ya. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini poinnya adalah kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ada poin ya, P3K paruh waktu, dan di sini adalah P3K penuh waktu ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan ya. Jadi memang gajinya tidak dipotong, tidak terjadi PHK massal dan tidak terjadi penambahan beban anggaran gitu ya. Kemudian ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam PP ya, peraturan menteri ya. Nah, ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri ya, Permen. Jadi Permen Pan RB nanti ya yang akan mengeluarkan ini. Jadi di sini Mimin akan membahas terkait pendataan tenaga non ASN ya. Jadi di sini kita akan membahas ini informasi dari teman-teman BKN, yaitu terkait analisis umum kondisi tenaga non ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir dan jabatan. Nah, ini adalah hasil verifikasi ya. Jadi pendataan tenaga non ASN tahun 2022 itu sudah ditutup di tahun 2023 kemarin ya. Nah, ditemukan bahwa teman-teman yang honor dengan status tenaga non ASN itu untuk jenjang sarjana itu cukup banyak ya. 1.250.512. Kemudian diploma itu 310.876 orang. Kemudian SD, SLTP, SLTA. Nah, ini kebanyakan di jabatan pelaksana ya. Sebanyak 791.206 orang. Kemudian tidak menyampaikan ijazah atau tidak terdata di aplikasi itu sebanyak 2.498. Kemudian berdasarkan jabatan itu pendidik itu guru 731.524, kemudian kesehatan 204.902, kemudian penyuluh 74.362, teknis 609.255 dan administrasi 735.049. Nah, ini adalah yang terakhir itu totalnya 2.355.092 ya yang sudah menyampaikan SPTJM. Nah, ini dikurangi dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus P3K kemarin ya. Jadi sebenarnya totalnya tidak segini lagi. Nah, ini nanti Mimin bahas di bawah ya. Nah, ini totalnya. Kemudian ini adalah 3 langkah arah kebijakan penataan tenaga non ASN. Jadi ini yang disampaikan teman-teman Menpan ya. Yang pertama adalah melalui Kemenpan nomor 648 tahun 2023 ini untuk perekrutan 2023 yang kemarin teman-teman ikuti ya. Ada formasi pelamar khusus dan pelamar umum. Kemudian yang kedua ini yang akan diterapkan yaitu untuk tahun 2024 ya tentunya ya. Yang ini sudah lewat kemarin. Nah, ini verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk evaluasi kinerjanya gitu ya. Kemudian satunya adalah jika ada kebutuhan dan anggaran maka P3K paruh waktu akan diprioritaskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Nah, ini adalah pendataan tenaga non-ASN-nya. Nah, ini yang terakhir ya, dari total ini yang dinyatakan lolos tahun ini kurang lebih ya di seleksi ini
430.665. Jadi sisanya untuk tahun ini untuk teman-teman yang sudah terdata di pendataan tenaga non ASN itu 1.605.694 orang. Nah, seperti yang sudah disampaikan dari teman-teman Menpan tadi ya, bahwa memang konsepnya untuk P3K tahun 2024 itu akan memiliki dua jenis, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, ini untuk P3K penuh waktu itu berarti teman-teman itu yang memang instansi daerahnya itu membuka formasi penuh ya, dan keuangan daerahnya mencukupi dan teman-teman masuk ke dalam pemrankingan atau grade ya. Tapi kalau instansi daerahnya itu tidak memiliki keuangan yang cukup dan teman-teman itu belum lulus, dalam artian belum lulus dalam rankingan grade ya, itu akan dijadikan P3K paruh waktu. Nah, ini yang disampaikan teman-teman Menpan. Nanti ketika keuangan itu mungkin sudah mencukupi, teman-teman P3K paruh waktu ini dimungkinkan untuk naik menjadi P3K penuh waktu ya. Jadi ini adalah perbedaan keduanya. Nah, di sini Mimin akan membahas beberapa poin ya terkait perbedaan P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang pertama, untuk P3K paruh waktu bekerja fleksibel sesuai kontrak kinerja dengan PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Nah, berbeda dengan teman-teman P3K penuh waktu atau P3K yang kita kenal saat ini ya. Ini kan berdasarkan MHPK ya, MHPK. MHPK itu adalah masa hubungan perjanjian kerja. Yang dimana teman-teman tahu ini mulai dari minimal 1 tahun dan maksimal adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, sementara teman-teman paruh waktu ini fleksibel dia. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ketika dia masih memang diperlukan ya. Dan dia masuknya juga ketika dia diperlukan. Kemudian yang kedua, pelaksana tugas tidak memerlukan waktu kerja penuh. Jadi 1 bulan itu dia tidak hadir semua, mungkin tidak apa-apa gitu. Kemudian yang ketiga, penghasilan berdasarkan output atau layanan. Nah, ini biasanya ada target ya, misalnya sehari harus menghasilkan berapa bukti lembar kerja atau beberapa target pencapaian input data misalnya gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman paruh waktu. Nah, sementara bagi teman-teman bekerja P3K penuh waktu, yang pertama adalah kontrak kerja penuh sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani dengan PPK. Yang ini MHPK ya. Jadi kalau teman-teman itu di kontraknya 5 tahun ya, selama 5 tahun itu teman-teman harus selalu tetap kerja di situ gitu ya. Atau baru 1 tahun ya, tetap aja selama 1 tahun itu teman-teman harus kerja. Nah, kemudian pelaksanaan tugas memerlukan waktu kerja penuh ya. Memerlukan waktu kerja penuh itu memang dalam waktu 1 bulan itu teman-teman harus hadir semua per 1 bulan kerja gitu ya. Full 1 bulan kerja masuk. Dan masa kerjanya mengikuti jam aturan ASN tentunya ya. Jam kerjanya per hari 8 jam ya, kecuali untuk hari Jumat tentunya. Nah, satu juga bagi teman-teman yang ini juga jam kerjanya itu tidak full day ya. Kalau bagi teman-teman P3K itu memang full day mengikuti jam aturan kerja ya. Kemudian yang ketiga, penghasilan berdasarkan kinerja yang bersangkutan ya. Ini kurang lebih sebenarnya sama sih ya. Ini juga target harian ya. Kalau ini memang target bulanan. Jadi ini adalah perbedaan terkait P3K paruh waktu dan penuh waktu. Rencananya memang pemerintah tahun ini akan menghabiskan tenaga honorer dengan mengadopsi dua konsep seperti di atas ini. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K 2024, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.